Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan pengaturan pajak di lingkungan kantor pelayanan pajak Madya Jakarta Utara. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memberikan bantuan hukum kepada pejabat pajak yang terjerat OTT KPK. Lagi-lagi, citra Direktorat Jenderal Pajak kembali tercoreng di mata publik. Belakangan ini KPK mengungkap dugaan praktek suap di lingkungan kantor pelayanan pajak Madya Jakarta Utara. Perkara ini terungkap setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan pada 9 hingga 10 Januari 2026. Dalam operasi ini KPK menyita barang bukti dengan total nilai mencapai 6,38 miliar rupiah. Ada 5 tersangka dalam kasus ini, yaitu Kepala KPP Madya Jakarta Utara Dwi Budi, Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakut Agus Syifudin, tim penilai di KPP Madya Jakut Askin Bahtiar, konsultan pajak Abdul Kadim Sahbudin, dan pihak swasta Edi Yulianto. Kegiatan penangkapan kepada para terduga pelaku tertangkap tangan melakukan tindak pidana korupsi terkait dengan pemeriksaan pajak di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan periode 2021-2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa angkat bicara terkait anak buahnya di Direktorat Jenderal Pajak yang terjerat OTT KPK. Purbaya mengatakan akan memberikan pendampingan hukum kepada sejumlah pejabat pajak yang terjerat. Namun Purbaya menegaskan hal tersebut bukan bentuk intervensi terhadap proses penegakan hukum yang sedang berjalan di KPK. Pada cara gini, kalau ada pegawai yang seperti itu, kita akan bantu dari sisi hukumnya. Artinya jangan sampai ditinggalkan sendiri, jadi ada pendampingan dari ahli hukum dari keuangan. Tapi prosesnya ya proses hukum seperti biasa. Jadi anak buah nggak akan kita tinggal, tapi kalau nanti ketahuan bersalah ya sudah. Kasus suap dan korupsi yang terjadi di Direktorat Jenderal Pajak menambah daftar panjang yang terjadi sejak tahun 2010. Bermula pada Gayus Tambunan yang berkaitan dengan mafia pajak di mana kasusnya pada kala itu sangat fenomenal. Tidak hanya berhenti di Gayus, pada tahun 2017 Handang Soekarno terbukti bersalah menerima gratifikasi dan dihukum 10 tahun penjara. Lalu ada Angin Praitno Aji yang dijerat KPK terkait dengan kasus suap dan gratifikasi pemeriksaan pajak 2016 hingga 2017. Selang sekitar 1 hingga 2 tahun kasus Angin mengemuka, KPK kembali menjerat mantan Kabak Umum Kanwil DJP Jakarta Selatan II, Rafael Alun Trisambodo. Dia dijerat kasus gratifikasi hingga pencucian uang. Praktek rasuah di Direktorat Pajak seakan tak pernah mati. Kasus-kasus korupsi yang terus bermunculan menunjukkan bahwa pengawasan yang ketat dan reformasi menyeluruh secara terus-menerus masih diperlukan untuk menciptakan institusi perpajakan yang bersih dan terpercaya di negeri ini. Tim Liputan, Metro TV. Download Metro TV Extend sekarang.